Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba yang pada bersyukur, hamba yang selalu menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, kita akan melanjutkan masih di dalam hadits-hadits yang terangkum di dalam Kitabul Jami' di dalam bab At-Tarhib min Masawil Akhlaq, yaitu adalah bab di mana kita hendaknya menjauhi dan lari menjauh dari akhlak-akhlak yang tercela. Di dalam hadis yang kita baca ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya'u, akhrajahu Ahmadu bi isnadin hasan. Rasul SAW bersabda, inna akhwafa, sesungguhnya yang paling aku takuti, ma akhafu, dari apa yang aku takuti, alaikum, terhadap kalian, asyirkul asgharu, yaitu syirik yang kecil, ar-riya'u, yaitu adalah riya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Para jemaah sekalian, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang terhadap umatnya, memberikan kepada kita segala sesuatu yang baik, dan beliau selalu membimbing kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang buruk. Dan di dalam hadis ini beliau menjelaskan kepada kita sesuatu yang paling beliau khawatirkan, sesuatu yang beliau takuti untuk hal ini terjadi pada umatnya. Kalau saja Rasul SAW mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku takuti dari apa yang aku takuti menimpa kalian, tentu kalian di sini ketika itu ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengkhawatirkan sahabatnya untuk terjatuh dalam sesuatu yang beliau takuti ini, yang dikatakan adalah asyirku al-asghar, yaitu syirik yang kecil, ar-riya'u, yaitu ar-riya'. Para jemaah sekalian, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya syirik di dalam Islam itu terbagi kepada dua. Ada syirik yang kecil, ada syirik yang kategorinya besar. Syirik yang kecil tentu adalah syirik yang merupakan wasilah-wasilah yang akan menghantarkan kepada syirik yang besar. Ya. Jadi syirik kecil ini merupakan sesuatu dari perangkat-perangkat hal-hal yang akan menuju kepada syirik yang besar. Namun syirik yang kecil ini tentu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, walaupun sesungguhnya ini sesuatu yang sangat bahaya. Ya. Karena kalau dibiarkan, syirik kecil ini akan mengarah kepada syirik yang besar, di mana para ulama menyebutkan syirik yang besar adalah syirik yang mengeluarkan seseorang dari
nilai-nilai Islam. Para jemaah sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa syirik yang dikatakan kecil tadi, yang merupakan sesuatu yang paling ditakuti oleh Rasul SAW adalah ar-riya. Apa itu ar-riya? Riya itu adalah diambil dari kalimat ar-ru'yah, ya kan? Jadi kalimat riya diambil dari kalimat asal kata ar-ru'yah, dari ro'a yara, ru'yah, ya. Di mana para ulama memberikan definisi tentang riya ini adalah idharu al-ibadah. Seseorang menampakkan satu bentuk ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha, dengan maksud dan tujuan agar orang melihatnya. Fayahmadu sahibaha, sehingga orang-orang yang tadi melihat orang tersebut, maka mereka itu akan memuji orang yang melakukan ibadah tadi. Jadi riya itu adalah seseorang menampakkan satu ibadah dengan maksud, dengan tujuan agar orang melihatnya, kemudian lalu memuji-mujinya. Para jemaah sekalian, tentu riya yang dilakukan oleh seseorang ini bentuknya adalah bisa dengan berbagai macam bentuk. Ada riya yang sesungguhnya bentuknya ditampakkan dari badan seseorang. Seperti misalnya seseorang menampakkan badannya sebagai orang yang lemah, yang akan berwajah kayak pucat pasi. Kenapa? Karena mungkin telah bergadang malam hari dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena banyak bersaum, ya. Jadi sehingga akhirnya ditampakkan bentuk riyanya itu dengan apa? Dengan badan yang lemah, ya kan? Dengan badan yang kurang fit. Kenapa? Oh, karena ya kan saya banyak saum. Oh, karena saya semalam adalah qiyamul lail panjang, ya kan begitu. Jadi ini bentuk-bentuk adalah riya yang ditampakkan dalam bentuk badan seseorang. Ada pula adalah seseorang menampakkan riya itu dari pakaian dan keadaannya, ya kan? Misalnya apa? Misalnya seseorang menampakkan ada bekas sujud di mana? Di dahinya, ya kan begitu. Ini sesungguhnya adalah bentuk daripada riya ketika orang memang adalah menampakkan hal itu, ya. Kalau memang orang tidak menampakkan dalam arti memang dia sesungguhnya benar apa adanya, tentu nggak jadi masalah. Namun yang jadi masalah ketika orang ini menampakkan bentuk apa? Sesuatu tadi dalam tujuan dan maksud agar orang lihat, agar orang kemudian apa? Memujinya, ya. Ada pula bentuk riya itu ditampakkan apa? Dengan ucapan, ya kan? Kayak misalnya orang menampakkan kemarahannya ketika melihat sesuatu yang munkar, ya. Ada kemungkaran, dia teriak, ya kan, dan sebagainya. Dengan ucapannya dia menampakkan kemarahan, kemurkaan terhadap yang mungkar tadi. Tujuannya apa? Tujuannya katakan supaya orang lalu memuji dia, orang melihat dia. Atau orang misalnya menggerakkan, ya kan, kedua belah bibirnya dengan zikir, ya kan, di hadapan orang banyak, ya kan, di mana dengan bentuk ucapan zikirnya yang dia ucapkan dengan lisan dan lantunannya tadi, dia ingin orang melihatnya lalu memujinya. Jadi bentuk-bentuk riya ini sesungguhnya bisa ditampakkan dari badan seseorang, dari adalah pakaian dan keadaan seseorang, bisa juga dari ucapan-ucapan seseorang. Para jemaah sekalian, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Tadi kita katakan beliau adalah sebagai seorang nabi yang sangat sayang kepada kaum muslimin, sayang kepada umatnya, di mana beliau selalu berupaya untuk memberikan sesuatu yang baik kepada umatnya, dan beliau selalu berupaya untuk menjauhkan umatnya dari segala sesuatu yang madarat, yang membahayakan mereka, yang bisa membinasakan mereka. Rasul berupaya untuk apa? Agar umatnya bisa mendapatkan segala kebaikan, agar umatnya bisa terjauh dari segala macam keburukan. Tentu syirik yang dikatakan oleh Rasul tadi sesuatu yang paling beliau takuti, ini merupakan bagian daripada maksiat yang kategorinya sangat-sangat bahaya. Di mana walaupun dikatakan asyirkul asghar, syirik yang kecil, yaitu riya, bukan berarti lalu ini kategorinya sebagai dosa kecil, gitu. Ini masuk kategorinya dosa besar, tapi hanya namanya syirik kecil, di mana para ulama tadi telah menjelaskan kalau syirik yang kecil, walaupun dia dosa besar, dia tidak sampai mengeluarkan seseorang daripada Islam. Itu saja bedanya. Tapi sungguhnya bagaimanapun yang namanya syirik ini merupakan sesuatu yang sangat bahaya. Di mana bahayanya syirik ini walaupun kecil, yang dikatakan riya tadi adalah kita bisa lihat dari apa? Dari dua segi. Yang pertama adalah bahwa syirik kecil ini adalah khafiyul madakhil, yaitu syirik yang tersembunyi pintu masuknya, di mana seseorang muslim terkadang dia tidak sadarkan diri bahwa dia telah terjatuh kepada bentuk-bentuk kesyirikan yang dikatakan riya tadi. Orang mungkin dia pandai membaca Al-Quran, sesungguhnya dia biasa melantunkan Al-Quran, tapi tanpa dia sadari dia membagus-baguskan suaranya. Karena apa? Karena ada orang mungkin yang mendengarkannya, karena ada orang mungkin yang melihatnya, karena orang mungkin yang memujinya. Ini terkadang tadi tidak sadar oleh dia, tidak disadar oleh dia bahwa dia telah terjatuh kepada kesyirikan ataupun riya yang dikatakan tadi asyirkul asghar. Kenapa? Karena tadi orang, ya kan, dengan yang namanya riya ini terkadang tidak sadarkan diri. Jadi riya itu merupakan sesuatu yang sangat bahaya. Pertama karena tadi dia suatu dosa yang pintu masuknya itu sangat halus, sangat tersembunyi. Yang kedua adalah dia sangat bahaya karena sudah Rasul kategorikan sebagai syirik. Ya kan begitu. Di mana syirik ini merupakan dosa yang paling besar, sebagaimana Allah katakan ketika menyebutkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi walaupun adalah kategorinya syiriknya kecil, namun tetap dia masuk sesuatu yang sangat besar dosanya. Para jemaah sekalian, tentu seseorang ketika melakukan perbuatan riya, sesungguhnya dia dalam beribadah harusnya kan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang katakan sholat, maka sholatnya harusnya karena Allah semata. Ya, kalau orang mengaji, membaca Al-Quran, maka sungguhnya bacaannya pun diniatkan karena Allah Ta'ala. Namun ketika sholatnya tadi tidak diniatkan karena Allah, namun karena ingin dilihat oleh orang, dipuji oleh orang. Kalau dia membaca Al-Quran, sementara niatnya harusnya karena Allah, lalu dia menjadikan apa? Bacaannya tersebut bagus dan seterusnya. Karena apa? Karena ada orang yang mendengar dan melihat kemudian akan memujinya. Tentu
ini sesuatu yang kategorinya masuk dalam kategori riya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita dalam ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, ya kan? Ya. Tentu syirik di sini adalah syirik yang kategorinya besar dan dibawa sampai wafat, yang tidak Allah ampuni. Namun ketika orang berbuat syirik kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya sangat memungkinkan bagi Allah untuk memberikan taubat dan ampunannya kepadanya. Para jemaah sekalian, terkait dengan syirik ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang berbuat riya dalam ibadah tidaklah cukup bagi dia bahwa ibadah tersebut sebagai ibadah yang batal, ibadah yang tidak diterima. Jadi kata Ibnu Taimiyah, orang ketika berbuat riya dalam ibadahnya, katakan dalam sholatnya atau dalam tilawah Al-Qur'annya, sesungguhnya perbuatan riya dia dengan ibadah tadi tidak hanya membatalkan nilai ibadahnya, namun kata beliau, sesungguhnya orang itu akan juga mendapatkan dosa daripada perbuatan riyanya. Jadi orang ketika berbuat riya, dua kerugiannya. Pertama, ibadahnya tidak dianggap, tidak dinilai. Yang kedua adalah dia mendapat dosa dari perbuatan riyanya tersebut. Para jemaah sekalian, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadits ini, ketika beliau mensyarah kitab Al-Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi, beliau ketika menjelaskan hadits ini menyebutkan kepada kita bahwa sesungguhnya amal perbuatan yang dilakukan bukan karena Allah itu ada beberapa jenis. Beliau menyebutkan tidak kurang daripada 2 kriteria. Yang pertama adalah kata beliau, boleh jadi orang itu ketika beramal bukan karena Allah itu bentuknya adalah riya'an mahdha, murni bahwa dia perbuatan riya, di mana orang ini tidak memaksudkan dari perbuatannya tersebut, melainkan memang adalah ingin dilihat oleh orang dan mendapat pujian orang untuk mendapatkan dunia dan segala gemerlapnya. Tentu hal ini kalau kita pahami, tentu hampir tidak mungkin hal ini terjadi pada seorang mukmin. Orang mukmin yang benar mukmin tidak mungkin dengan sholatnya dia melakukan sholat hanya karena ingin apa? Mendapat pujian orang, karena ingin dilihat orang. Tentu nggak mungkin kalau orang memang mukmin dengan benar imannya. Ya. Jadi riya yang murni riya ini, kata beliau, hampir tidak mungkin terjadi pada seorang mukmin, ya kan? Kenapa? Karena tadi orang mukmin sesungguhnya ibadahnya dia akan mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hal ini mungkin terjadi pada seseorang ketika misalnya dia mengeluarkan zakat atau melaksanakan ibadah haji, di mana 2 amal ini merupakan amal-amal yang zahir, ya kan? Yang mana terkadang orang mungkin bisa muncul nilai riyanya di situ, gitu. Tapi kalau sholat dan saum sesungguhnya harusnya tidak. Ya. Para jemaah sekalian, yang kedua, kata beliau, amalan dilakukan seseorang bukan karena Allah itu bentuknya apa? Bentuknya dia sesungguhnya amalan itu asalnya dia niatkan karena Allah. Namun riya mengiringinya, ya kan begitu. Riya menyertainya. Ya.
Sehingga para ulama mengatakan fa in syarakahu fi asli, ya kan. Kalau si riya ini adalah mengiringi amalan tersebut dari dasarnya, dari awalnya, dari niatnya, maka nas-nas yang sharih, nas-nas yang sahih menunjukkan kepada kita bahwa amalan tersebut menjadi amalan yang sia-sia. Jadi kalau ada orang beramal sementara riya ini mengiringi dia dari dasar, dari awal, dari niatnya gitu, maka tentu amalannya akan sia-sia dan dia akan terkena dosa riyanya. Ya. Adapun yang kedua, kata beliau, idza kana aslul amalillah. Yang kedua, apabila asal amalnya ini karena Allah gitu. Kemudian di tengah perjalanannya muncul niat riya. Katakan orang pertama kali ngaji, ya niatnya karena Allah. Tapi karena ada orang yang mungkin mendengarkan, lalu dia mulai menambah baguskan suaranya. Kalau orang tadi misalnya sholat karena Allah, kemudian ketika dia merasa ada orang yang memperhatikannya, dia lama-lamakan rukunya, dia lama-lamakan sujudnya gitu kan. Dengan tujuan riya, kata beliau, kalau amal itu asalnya lillah, kemudian setelah itu muncul niat riya, bagaimana? Kata beliau, kata para ulama, fa in dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilaf. Kalau ketika muncul niat riya lalu dia berusaha untuk menepisnya, menghindarinya, menjauhinya, menolaknya, maka tentu amal itu kembali kepada awal, yaitu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah apabila orang tadi niat awalnya itu niat ikhlas, kemudian muncul niat riya, lalu dia mengikuti nilai niat riyanya tadi, gitu. Apakah dengan begitu amalannya akan sia-sia ataukah tidak? Ya kan begitu. Dari sini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan bahwa amalannya adalah tidak apa? Tidak batal, ya kan? Ada yang mengatakan batal, ya kan? Wallahu ta'ala alam, sebagian para ulama mentarjihkan bahwa amalannya tidak batal, ya kan? Selama apa? Selama orang tersebut adalah asal niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan tidak batal. Dia akan dibalas sesuai dengan niatnya yang awal. Itu ada khilaf di antara para ulama. Di antara yang menguatkan adalah bahwa itu tidak batal. Para ulama mengutip tentang kejadian di mana ada seseorang berkata kepada Rasul SAW bahwasanya Bani Salamah mereka itu seluruhnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara mereka itu ada yang berperang karena ingin mendapatkan dunia. Di antara mereka ada yang berperang karena ingin membantu saudaranya. Di antara mereka ada yang berperang adalah karena adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat itu bertanya kepada Rasul, yang mana yang dikatakan syahid ya Rasul? Kata Rasul, semuanya mereka itu apabila asal perkaranya dan tujuannya karena Allah dan meninggikan kalimat Allah, maka sungguhnya mereka seluruhnya kembali kepada niat asalnya. Ini merupakan dalil yang menguatkan bahwa orang ketika beramal karena Allah lalu teriringi dengan riya yang tadi, maka para ulama lebih cenderung mengatakan bahwa amalnya tidak batal, namun mungkin nilainya akan terkurangi. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian, adapun apabila seseorang ketika dia beramal, ya kan, dia amalnya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Namun karena ikhlas yang beliau miliki ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berada di seputarnya, orang-orang yang melihatnya lalu memuji dia. Dia tidak tertipu dengan pujian orang dan dia tidak merubah niatnya dengan pujian orang, tapi dia tetap niatkan kembali kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan orang-orang yang berada di seputarnya memuji dia, gitu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah seperti itu. Maka sesungguhnya pujian-pujian orang tadi terhadap dia, selagi dia memang menjaga niat ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bagian daripada bisyarah, merupakan kabar gembira kepada orang tersebut dengan niat ikhlasnya. Di mana hal ini diterangkan dalam hadits Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Rasul SAW ditanya anir rajuli, tentang seseorang ya'malu lillahi amalal khair, di mana orang ini beramal karena Allah akan amalan yang baik, wa yahmaduhun nas alaih, kemudian orang-orang memujinya. Ya. Artinya apakah ini, kata para sahabat, termasuk kategori riya? Kata Rasul, faqala tilka ajilu busyral mu'min. Amalan yang niatnya memang karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata menghasilkan pujian dari orang, itu merupakan adalah berita gembira untuk seorang mukmin yang Allah segerakan di dunia. Sehingga kita perlu menjaga amal ibadah kita, jangan sampai amalan-amalan kita lakukan menjadi amalan yang sia-sia karena kita di dalam beramal tadi hanya ingin apa? Mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang. Oleh karenanya Rasul sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari apa yang aku takuti menimpa kalian wahai para sahabatku, tentu umatnya juga, adalah asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil yang dikategorikan riya. Tadi kita sebutkan kenapa? Karena memang adalah pintu masuknya sangat tersembunyi sehingga orang tidak sadar. Yang kedua ada karena memang dia kategorinya sudah masuk kategori syirik yang sesungguhnya merupakan dosa besar walaupun dikatakan adalah syiriknya kecil. Oleh karenanya kita sebagai seorang mukmin hendaknya perlu waspada di dalam hal-hal seperti ini. Tentu ketika seseorang misalnya beramal soleh, ya dalam dia beramal soleh, dia boleh menampakkan amal solehnya, sebagaimana dia juga boleh menyembunyikan amal solehnya. Ya, tidak berarti orang ketika beramal soleh lalu mungkin dia menampakkan amal solehnya berarti dia tidak ikhlas. Tidak juga begitu. Selama dia memang niatnya ikhlas, dia juga dibenarkan untuk menampakkan apa yang menjadi keikhlasannya. Sebagaimana Allah telah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 271, kata Allah, in tubdus sadaqati fani'immahi. Jika kalian menampakkan sedekah yang kalian berikan, fani'immahi, itu sesuatu yang baik juga. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, jika kalian menyembunyikan sedekah itu, kalian memberikannya kepada orang-orang yang fakir, fahuwa khairul lakum, itu pun juga baik buat kalian. Jadi dua-duanya sesungguhnya dibenarkan. Ketika orang merasa tidak terkhawatirkan dengan yang namanya riya, maka dia dibenarkan untuk apa? Untuk menampakkan sesuatu yang baik tadi. Namun kalau dikhawatirkan dengan begitu akan muncul riya, maka sebaiknya dia sembunyikan amal-amal baiknya supaya dia terhindar dari perbuatan riya tersebut yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga amal ibadah kita yang kita lakukan di Ramadan dan juga di luar Ramadan, dengan qiyam kita, dengan siam kita, dengan segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga keikhlasan kita dalam beramal, sehingga apa yang kita lakukan
akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan dari sesuatu yang ditakuti oleh Rasul tadi, dari bentuk-bentuk riya yang mungkin bisa menghinggapi amal ibadah kita. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.